lima. Lima. Pas 4 dan sebenarnya 5. Nggak kerasa nek 5 kan sebenarnya ya itu ya. Pas kelas 1 sudah kerasa nek kok kurang jelas kayak gimana. Nggak terlalu jelas itu kelas 3, tapi takut ngomong sama orang tua, takut dimarahin. Kenapa kok takut dimarahin? Terus sekarang yang berapa? Oh, sekarang yang 7. Apa Mbak Eva kalau di rumah sering itu ya? Sering apa sih baca buku tapi terlalu dekat atau nonton TV terlalu dekat gimana? Itu apa kan dulu kan masih kecil dan waktu TV-nya sukanya nonton TV dekat-dekat sama Nonton TV juga. Terus pas baca buku itu kondisi ruangannya gelap atau terang atau gimana? Seringnya. aku sukanya baca yang di kamar karena aku kayak lihat terang. Redup gitu. Jadi mungkin itu ya penyebabnya kok ya sudah mengalami minus pas kecil ya dari SD. Jadi kebiasaan baca bukunya terlalu dekat, terus nonton TV-nya juga terlalu dekat. Terus pas di sekolahan atau pas sekolah madin, pas pengajian di pondok itu gimana? Kan nggak terlalu jelas ya itu ya. Kalau nangkap penjelasannya gurunya bisa? Alhamdulillah lumayan bisa kayak kalau masih itu biasanya kayak Oh, kayak teman. Oh, kalau misalkan kurang jelas gitu, tanya teman sebangku nih, Mbak maksudnya apa? Gitu. Atau misalkan pas gurunya tulis di papan tulis itu, kalau udah jelas juga tanya temennya. Itu soal bener biasanya apa ya gitu. Lah kalau misalkan temennya kebetulan sibuk nggak ada tugasnya sendiri gimana? Kerjanya gimana? Kalau misalkan temennya sibuk sendiri. itu nungguin sampai selesai dulu. Nungguin sampai temennya selesai, baru kemudian nanya temennya. Berarti jadi tertinggal ya. Kalau misalkan nanya sama gurunya atau ustadznya berani? Masih malu. Ya enggak apa-apa jadinya kalau belum pas jelas kayak kurang paham kan, karena kita nggak terlalu kan juga minus ya, itu juga merasakan gitu loh. Kalau misalkan pas lihat itu kok kurang jelas atau pas tulisannya di papan tulis kurang jelas, tanya sama gurunya, nggak apa-apa, nggak pakai gitu. Terus kalau apa itu Mbak Ilva itu sukanya belajarnya yang gimana? Sukanya yang gimana Mbak Ilva? Nah gitu. Kayak misalkan kalau gurunya pas merangkai bab fikih misalkan, itu kalau gurunya praktek kalau wudhu itu caranya begini, cuci tangan niat sama membasuh tangan, kemudian sambil dipraktekkan atau guru itu duduk aja terus merangkai gitu, disuka yang mana? Disuka yang dipraktekkan langsung. Disuka yang dipraktekkan langsung ya? Soalnya kenapa? Bisa lebih jelas, karena kayak lebih paham gitu loh gimana maksudnya. Gampang kalau mau praktekin sendiri. Oh gitu. Kalau misalkan gurunya itu menjelaskan di depan sama Mbak Ilva ditayangkan lewat video atau audio, itu suka yang mana? Video ya. Mbak Ilva kalau di sekolahan videonya di baris yang keberapa? Yang antara tengah-tengah. Tengah. Kenapa nggak pilih yang depan? Kalau depan gitu. Nah, aku kan tinggi yang segini tapi Ngalang-ngalang sama temennya. Sama gurunya tapi nggak diprioritaskan kan? Mbak
kalau di apa biasanya kan kalau orang Hindu kan pendengarannya juga agak kurang. Kalau Mbak Eva gimana? Mendengarkan gurunya menjelaskan itu masih jelas juga. masih jelas. Oh, masih jelas. Terus itu kan nulisnya sudah nulis 7 ya, sudah banyak banget ya. Kalau apa biasanya kan dari tahun ke tahun kan naik terus nulisnya. Itu pernah diobatin? Ini Belum. Belum ke dokter juga belum. apa juga Terus gimana dokternya? Bilang gimana? dikurangin aja kayak tangan katanya katanya nggak boleh sama-sama kayak terus juga kayak bisa tidak gitu. Oh gitu. Nggak disuruh minum obat atau pakai resep gitu enggak? Nah, saran gitu aja. Mungkin pas waktu cek mata ya, minus berapa gitu ya, pas waktu cek mata ya. Kalau di aktivitas sehari-hari kalau di pondok juga pakai kacamata terus dia. Mau sholat juga pakai kacamata. Kalau sakit Dilepas. Kalau pas kumpul sama teman-temannya pakai. Makan? Kamar mandi? ya Boleh ketergantungan ya sama kacamata ya. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Takut kalau kesandung ya pas jalan ya. Apalagi pas naik turun tangga gitu ya. Uh. Kalau Mbak Irfa kalau ditanyain pas di kelas itu pengennya itu gimana pas pelajaran itu pengen duduk di depan terus apa pengen gurunya nerangin kayak gini paham nggak sama pertanyaannya? Mbak Irfa kalau di sekolah kan kalau di kelas baik di Madin atau pas pengajian Al-Quran atau pas di sekolah pagi itu pengennya itu suasana kelas yang gimana? Itu kayaknya pengennya yang modelnya gimana? yang agak tipis gitu sih terus semuanya bisa dengerin kan biasanya kalau kita kan ada guru yang ngajarin itu kadang kurang tipis ini pakai main gitu kan terus semuanya itu yang agak tipis tapi itu nampaknya biar gitu nggak kayak ambil nama gitu. Oh, jadi maksudnya Mbak Ira pinginnya kalau gurunya menerangkan itu suaranya yang agak lantang, agak banter, tapi nggak sambil yang marah-marah gitu supaya murid-muridnya itu memperhatikan gurunya gitu ya. Mbak Ira biasanya kalau di kelas sebenarnya juga pengen duduk di baris depan nggak sih supaya bisa lihat lapangan terus atau mendengarkan penjelasannya gurunya? Aku di Oh, tengah aja. Itu ya, di tengah aja ya.